Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Apakah pertemuan hari ini hadir semua? Hadir. Oh ya, sebelum Ibu menjabarkan materi pembelajaran, Ibu mau bertanya terlebih dahulu pada kalian. Apa sih arti pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini? Ada yang tahu? Belum tahu. Baik, kalau belum mengerti, Ibu akan menjelaskannya. Di abad 21 saat ini, hampir semua kegiatan yang dilakukan manusia menggunakan sistem teknologi canggih yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Nah, Ibu mau tanya lagi nih, kalian pasti mempunyai media sosial kan? Ya, Untuk tujuannya untuk apa? Coba. update. Ya, lihat orang. Bukan. Untuk saling berinteraksi dengan teknologi canggih yang berkembang saat ini. Nah, itu merupakan contoh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa globalisasi saat ini. Kalian sudah paham? Baik anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan berdiskusi mengenai apa yuk? Ada yang tahu? Globalisasi. Ya, benar. Dengan materi yang dibahas yaitu pengertian globalisasi. Lalu bentuk-bentuk globalisasi, dampak positif dan negatif globalisasi, dan upaya dalam menghadapi globalisasi di masyarakat. Baik, sebelumnya ada yang tahu mengenai apa itu pengertian globalisasi? Siapa yang menjawab? Saya tahu. Apa? Globalisasi adalah suatu proses mendunia atau menyeluruh di mana setiap orang tidak mengenal atau terikat oleh batas-batas wilayah negara. Ya, baik. Globalisasi menciptakan masyarakat saling bergantung dalam berbagai bidang kehidupan dan mewujudkan suatu tatanan kehidupan baru dengan meniadakan batas geografi, ekonomi, sosial, dan budaya. Lalu, globalisasi mengubah dunia menjadi satu kesatuan yang terwujud dalam bentuk keterkaitan antar bangsa dan antar manusia. Lalu, Ibu akan bertanya, apa saja bentuk-bentuk globalisasi di masyarakat? Siapa yang tahu? Saya tahu, Bu. Ya, Bentuk-bentuk globalisasi di masyarakat adalah 1. Budaya, 2. Komunikasi, 3. Ekonomi, 4. Iptek, 5. Transportasi. ya, bagus. Itu merupakan bentuk-bentuk globalisasi di masyarakat ya. Udah tahu kan? Nah, Lalu Ibu akan menjelaskan satu persatu dari bentuk-bentuk itu. Yang pertama itu budaya. Globalisasi budaya pelan-pelan menyebarkan budaya lokal yang dapat tergeser oleh masyarakat. Contohnya itu seperti remaja yang saat ini menyukai budaya K-pop. Ada yang menyukai? Iya. Oh, sama budaya nasional juga loh dicintai. Tapi kan budaya nasional nomor 1. Iya. Ya, mencintai budaya lokal itu penting ya. Oke, bentuk globalisasi yang kedua yaitu komunikasi. Penjelasannya itu perkembangan teknologi komunikasi mampu mendekatkan wilayah
baik. Contohnya pada masa pandemi ini kita kan sekolahnya pakai online, biasanya pakai media apa aja? Zoom, terus WA. ya WA. Itu kan meskipun kita tatap muka tapi lewat online bisa terjalin dengan baik ya. Meskipun kadang kalian suka Sinyal susah. sinyal susah, terus nggak didengerin mungkin ya, ngantuk. Kurang paham sih. Iya itu kan. Tapi kan itu memudahkan komunikasi antara murid dan guru dalam proses pembelajaran kan. Lalu lanjut ekonomi, globalisasi ekonomi berkaitan dengan perdagangan bebas. Perdagangan bebas itu sistem perdagangan yang makin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan yang tidak lancarnya perdagangan internasional. Contohnya itu EFTA, terus EC, lalu OPEC. Ada yang tahu nggak OPEC itu organisasi ekonomi bidang apa? OPEC itu tentang pertambangan minyak. Kalau EFTA itu kayak perdagangan bebas antar wilayah Eropa. Lalu kalau EC itu bentuk komunitas perdagangan di seluruh wilayah Eropa gitu, paham kan? Lalu lanjut ke IPTEK. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan kekuatan utama dalam meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan dan peradaban suatu bangsa. IPTEK itu contohnya apa aja? IPTEK kayak wujudnya komunikasi, pemerintahan. Terus yang buat menyambungkan semua beberapa internet kan itu juga perkembangan IPTEK. Lalu transportasi, iya itu benar, udah benar, bagus. Terus transportasi itu di Indonesia sudah canggih belum sih? Sudah. Contohnya itu seperti apa? Contohnya? Iya, pesawat, mobil, ya, dan lain sebagainya. Ya itu contoh yang lebih konkret tuh kayak saat ini kan bus mempunyai inovasi yang sangat menarik untuk pemakainya, untuk kenyamanannya itu loh. Kayak free wifi. Oke, kita lanjut ya anak-anak. Kita lanjut ke materi dampak globalisasi. Nah, globalisasi itu kan kalian sudah tahu bentuk-bentuknya tadi. Ya. Lalu kita bahas dampak positif dan negatif globalisasi. Sebelum itu, Ibu mau bertanya apa saja dampak positif globalisasi? Ya, kita lihat dulu. 1. Berkembangnya IPTEK. 2. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi. 3. Perekonomian semakin meningkat. 4. Perkembangannya dunia pariwisata. Oke, benar itu jawabannya. Lalu Ibu akan menjelaskan satu persatu materi tersebut ya. 1. Berkembangnya IPTEK. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang kehidupan membawa pengaruh positif dalam masyarakat. Contohnya di bidang IPTEK itu kayak perkembangan teknologi yang diterapkan untuk meningkatkan hasil produksi pertanian seperti apa? Kayak apa? Contohnya? Kayak pertanian, traktor, Iya. traktor lalu ya semacam itulah ya, yang di masyarakat. Lalu yang kedua
meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Hal ini meningkatkan efektivitas dalam penggunaan pikiran, tenaga, ataupun waktu. Hal ini tentunya membuat segala kebutuhan manusia dapat dipenuhi dengan mudah. Kayak contohnya itu seperti kayak belanja online kan ya. Kan jadi nggak usah repot-repot ke pasar, bisa pesen online lah, sama COD-an kan. Nah itu dampak positif dari meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Yang ketiga, perekonomian semakin meningkat. Indonesia menjadi salah satu sasaran dunia internasional dan investasi dalam bidang pertambangan dan pertanian. Contohnya itu kayak pertambangan di Papua itu juga dapat investasi kan dari pihak luar negeri kan, untuk menambah penghasilan masyarakat sekitar. Kemudian masyarakat juga kan ikut terdampak kan, kayak dapat lowongan pekerjaan, ya kan, itu juga dampak positifnya. Lalu yang keempat, berkembangnya dunia pariwisata. Globalisasi berdampak positif bagi dunia pariwisata di suatu negara. Ya contohnya Indonesia, yaitu tempat-tempat wisata di Indonesia yang semakin dikenal masyarakat dunia lewat berbagai teknologi seperti internet, terus media sosial kan, dilalin gitu kan ya. Kayak contoh apa ya, tadi wisata mana coba, Bali itu kan punya ikon tersendiri kan. Nah itu juga bagus, dan di masa pandemi gini juga teknologi juga pengaruhnya besar kan, kayak promosi lewat online gitu kan, biar nggak terhambat itu penghasilan masyarakatnya. Oke anak-anak, kita lanjut ke dampak negatif globalisasi. Apa saja dampak negatifnya? 1. Kesenjangan sosial ekonomi. 2. Kenakalan remaja. 3. Individualisme. 4. Pencemaran lingkungan. 5. Kriminalitas. Ya baik. Nah kan udah disebutin itu, lalu ibu akan menjelaskan satu persatu dampak negatif tersebut. Yang pertama, kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi dapat terjadi karena pembangunan dan modernisasi yang dilaksanakan secara merata dan berimbang. Ketidakmerataan pembangunan itu menyebabkan hasil pembangunan yang diterima masyarakat belum merata secara menyeluruh. Yang kedua, kriminalitas. Kriminalitas yang dilakukan saat ini seolah ikut memanfaatkan arus globalisasi. Lalu bahkan perkembangan media hiburan, media massa, media sosial turut berperan dalam memicu terjadinya tindakan kriminal di kalangan masyarakat. Tindakan kriminal di masyarakat itu apa aja? Kayak pencurian, tapi kan ini lewat online gitu. Iya. Penipuan, Iya. lewat WA, Facebook, mengatasnamakan kepala gitu. Yang ketiga, pencemaran lingkungan. Maksudnya perusahaan asing dan pembangunan sebagai proses dari globalisasi telah membawa perubahan dalam lingkungan alam.
yang kita rasakan saat ini dampak dari globalisasi, yaitu pencemaran lingkungan seperti pembangunan industri itu kan juga menyebabkan rusak lah ya. Itu tahu nggak penyebabnya kenapa? Iya, limbah juga, limbah pabrik. Ya itu limbah pabrik yang tidak diolah dengan baik atau amdal lah ya, yang menimbulkan malapetaka bagi masyarakat. Lanjut keempat, kenakalan remaja. Kenakalan remaja dapat diartikan sebagai semua perbuatan anak remaja usia belasan tahun yang berlawanan dengan ketertiban umum, nilai dan norma yang diakui masyarakat, yang ditujukan pada orang, binatang, atau barang-barang yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pada orang lain. Kenakalan remaja kan saat ini udah menjalankan ya, itu juga karena penyebab ini ya Pak, globalisasi ini ya, perkembangan kita kan, itu lewat media sosial itu nggak kenal, tiba-tiba kenal jadi gimana gitu kan ya. Terus yang kelima, individualisme yang semakin tinggi. Sikap individualis yang terjadi karena perkembangan teknologi terjadi karena merasa tidak lagi membutuhkan orang lain. Contoh sikap individualis apa aja? Ya, mementingkan diri sendiri. Ya, terus di masyarakat itu kayak ketidakpedulian sosial terhadap sesama. Oke, kemudian Ibu akan menjelaskan upaya menghadapi globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama itu budaya. Upayanya seperti menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia untuk kemudian diadaptasi dan digunakan bersama-sama. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, apakah ada pertanyaan mengenai materi pembelajaran yang disampaikan oleh Ibu? Sudah paham? Sudah paham, Bu. Sudah paham. Oke, terima kasih ya udah mau ikut berpartisipasi dalam diskusi mengenai materi globalisasi. Semoga ilmu yang didapat dapat diterapkan oleh kalian. Amin. Kemudian jangan lupa ada tugas loh. Tugasnya yaitu membuat peta konsep berbentuk mind map sekreatif mungkin dengan menggunakan kertas manila sesuai materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, dan kumpulkan di pertemuan selanjutnya. Ya, saya kasih waktu 1 minggu lah ya. Cukup nggak? Cukup. Oke. Kemudian kalian bisa beraktivitas kembali dan mengerjakan tugas sesegera mungkin. Tetap semangat dan rajin belajar ya. Pintar-pintarlah menggunakan media sosial dan jaga kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.